Dr. Yusuf STMT. Selamat pagi Bapak beserta Ibu. Udah seger Pak? Kalian bahagia Bapak Ibu? Kemudian tidak lupa yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Hedi Hulidin SPMSI beserta Ibu. Ya, sehat Bapak dan Ibu? Semangat pagi ini? Semangat. Kemudian juga tidak lupa yang kami hormati pengurus Dharma Wanita Persatuan BBPPM BVM Pertanian yang selalu setia mendampingi suami-suaminya dalam berjuang. Selamat pagi ibu-ibu. Senyum cerah pagi ini? Senyum. Kemudian yang kami hormati narasumber mungkin masih dalam perjalanan ya Bapak Asep. Nanti akan ada narasumber kita dari Taspen dan juga dari BSI. Selamat datang kami ucapkan kepada ibu-ibu cantik kita dari Bank Syariah Indonesia. Mana tepuk tangannya untuk ibu-ibu BSI kita. Dan acara ini disponsori oleh BSI. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan lupa nanti akan ada kejutan-kejutan yang membahagiakan di tengah-tengah acara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan nikmat sehat pada kita semua. Dan hari ini alhamdulillah kumpul semua, bisa kelihatan 300 orang nih. 300 orang kurang lebih, seluruh pegawai berpartisipasi. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Yusuf MT, lalu beserta Ibu Ketua Dharma Wanita. Yang terhormat Ketua Pokja Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pak Mulyono dan tim yang tidak lupa juga tim dari penjab-penjab di TURT, kepegawaian sama keuangan yang sudah mensukseskan acara ini. Yang kami sayangi para senior kami yang sudah mendahului purna tugas, Pak Sony, Pak Catur, Pak Warsito, Bu Evi, Pak Gede, Pak Ponimi, tahu mana yang saya lupa Pak Gede. Bapak mohon maaf saya lupa namanya. Pak Nang, Pak Dudun, Pak Bang, Pak Swandi, Pak Heru, Mas Kun, Pak Gunawan, terima kasih sudah hadir. Saya lupa PR saya satu berarti itu Pak. Pak Kostasi, maaf, terima kasih. Iya, alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul bersama, walaupun dengan kondisi yang pasca COVID, tapi alhamdulillah semuanya bisa melewati dengan lancar dan sempurna, dan Allah memberikan kesehatan bagi kita semua untuk bisa menjalankan kehidupan di kedepannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa kita kedatangan tamu dari BSI, Bu Fitri. Terima kasih sama Bu Evi sudah menyupport kegiatan ini. Yang mudah-mudahan dengan adanya BSI di sini bisa menjadi pintu gerbang kita semua, bisa coba-coba menempuh karir kedua kita seperti apa. Tadi ada yang nanya kenapa karir kedua? Oh iya, ada yang ketiga, keempat, itu macam-macam. Kayak Pak Tawadi sudah karir keberapa nggak tahu nanti. Iya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, di awal di tanggal 9 ini 32 tahun lalu, dulu BBP Pertanian atau yang dulu disebut PPG itu lahir di sini, diresmikan oleh Pak Fuad Hasan. Walaupun saya belum ikut di situ, saya masih 20 tahun di sini, belum sampai 32. Tapi yang Purna dan Bapak Ibu yang sudah menjalani di sini, sudah sama-sama kita meniti karir, mencurahkan kehidupan kita di lembaga ini, sehingga mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sudah peroleh itu menjadi berkah, menjadi ladang amal kita semua, sehingga ini bisa terus kita kembangkan lembaga ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Pak Kepala, alhamdulillah sudah hadir semua, kurang lebih 297 sesuai undangan. Ini kita hadirkan, termasuk yang purna-purna, walaupun beberapa teman-teman yang purna tugas
Dharma Wanita yang bisa hadir di kegiatan ini. Mohon sekiranya Bapak bisa membuka acara ini dan memberikan motivasi serta arahan kepada kami-kami ini sebagai sama-sama warga BPPP Pertanian yang akan terus coba mengembangkan dan memajukan lembaga ini sehingga menjadi lembaga yang memang menjadi salah satu lembaga yang bisa menjadi andalan kita semua. Itu mungkin dari saya, mohon kiranya Bapak bisa membuka acara ini dan memberi arahan, dan mohon maaf lahir batin dari kami, saya terutama pribadi sebelum memasuki bulan Ramadan. Mohon maaf segala kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu, mohon maaf dari kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala BPPP MPP Pertanian, Bapak Dr. Yusuf STMT. Kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya mana ini? Karena Bapak Ibu, menurut penelitian, kalau begitu kita bangun, mau berangkat kerja atau melaksanakan tugas apapun, kita tidak senyum, atau bahkan kalau kita marah, sampai malam pun akan marah. Berarti kalau kita mulai dengan senyum pada pagi hari, berarti ada suatu kecerahan dan suatu kebahagiaan dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita. Halo? Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Oke, yang saya hormati Pak Hedi Holidin selaku Kabak PU di BPP Pertanian. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin di antara Bapak Ibu yang sudah pernah tugas, banyak terjadi perubahan di balai besar kita, bahwa kita di sini ada 4 pokja yang sudah kita bentuk. Di sini ada Ketua Pokja Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan Vokasi Pak Mulyono. Kemudian ada Ketua Pokja Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Kemudian ada Ketua Pokja Penyelarasan dan Kemitraan IDUKA. Kemudian ada Ketua Pokja Data, Informasi, dan Publikasi. Nah, kemudian sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua Pengembang. Dan dulu mungkin kita mengenal dengan istilah namanya departemen. Kemarin Bapak Ibu ketika kita coba diskusi dengan Biro, kok ada pula dalam sebuah UPT itu ada lagi departemen, hebat banget nih katanya. Jadi sehingga akhirnya kita mengubah itu menjadi istilah namanya pengembang. Dan Bapak Ibu di sini hadir juga Pak Ketua Pokja Pak Ahmad Saihu, fungsional Widya Suara. Kemudian ada Ketua Pokja dari fungsional PTP dan WP. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati seluruh pegawai di sini fungsional dan struktural. Kemudian Bapak Ibu PPNPN yang saya banggakan. Kemudian ada Bapak Ibu, Ibu-ibu yang hadir di sini, pengurus Dharma Wanita Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Dan terima kasih kehadirannya dari Ibu, dari tim dari PSI. Alhamdulillah supportnya pada kita semuanya, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Kemudian yang teristimewa khususnya adalah sudah hadir di hadapan kita para, boleh saya katakan sesepuh ya, boleh para Bapak Ibu senior sudah hadir memenuhi Bapak Ibu pernah tugas ya dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi.
sudah hadir memenuhi undangan kami, dan saya yakin Bapak Ibu para pernah tugas yang boleh dikatakan mengalami sejak mulai terbentuknya, kalau nggak salah sekarang sudah dihitung 32 tahun hari ulang tahun Balai Besar kita. Berarti Bapak Ibu sudah terlibat dan banyak pengalaman-pengalaman dan secara proses terjadinya terhadap beberapa perubahan. Luar biasa Bapak Ibu, beri aplaus untuk yang setir tamu itu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih diberikan nikmat kesehatan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata kemarin kita juga sambil ikut briefing, kemudian ada ikut diskusi, apa kata Pak Sehu ini, saya tertarik Pak Sehu. Ternyata luar biasa ya, sehat itu sangat mempengaruhi terhadap energi kita. Sakit aja sedikit, ternyata akan menghambat segala aktivitas kita. Jadi kita sangat bersyukur pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama sekali ada beberapa poin dalam hal untuk kegiatan kita. Kalau Pak Hedi bilang pengembangan karir kedua, kenapa kok nggak ada yang ketiga, keempat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ini sebagai pertama sekali sebagai situasi atau sebagai sarana buat kita semuanya dalam membangun silaturahmi. Kalau orang tua kita bilang, jika kita ingin panjang umur, perbanyaklah silaturahmi. Dan itu memang Bapak Ibu, kalau kita kaji, ketika kita berkumpul, banyak aura-aura yang akan kita dapatkan. Minimal kita senyum, kita saling bertegur sapa, saling menanyakan kabar. Begitu kan Bapak Ibu? Ternyata ini bisa kita katakan bahwa membangun silaturahmi adalah salah satu usaha untuk atau salah satu strategi kita, atau ini meningkatkan emosi dan kemudian meningkatkan secara kesehatan kita. Itu benar Bapak Ibu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan serbaguna kita ini dalam rangka untuk membangun silaturahmi. Bapak Ibu, insya Allah kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Yang kedua, kegiatan ini karena mengingat Bapak Ibu, dalam waktu dekat kita 2 minggu lagi akan memasuki bulan puasa. Jadi Bapak Ibu, di momen yang kali ini mungkin kita semuanya mohon izin semuanya saling memaafkan. Karena ketika kita saling sudah membersihkan diri kita, saling sudah memaafkan, insya Allah ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kegiatan ini sekaligus juga dalam rangka untuk memperingati hari lahirnya Balai Besar kita. Saya nggak kurang paham dan tidak mengetahui secara historinya. Ini di antara Bapak Ibu yang lebih banyak mengetahui bagaimana perkembangan sehingga sekarang nomenklaturnya berubah namanya jadi BPPT Pertanian. Mulai dari namanya P4TK yang saya kenal dulu hanya P4TK. Ternyata sebelumnya banyak nama-nama nomenklatur terjadinya perubahan. Bapak Ibu yang saya banggakan, sedikit mungkin saya akan menyampaikan beberapa kata-kata motivasi atau juga dorongan buat kita semuanya. Saya menilik ada sebuah cerita bilang begini, tak asing bagi kita mendengar, yuk kita jalan-jalan atau kita rekreasi. Kemudian ada yang nyeletuk, ngapain? Ngabiskan uang saja itu. Kemudian ada lagi yang nyeletuk, yuk kita lakukan suatu perubahan, kita lakukan suatu inovasi. Ngapain capek-capek? Lagi kita juga akan pensiun. Akan ada juga yang mengatakan, ayo semuanya kita sama-sama dukung perubahan terhadap kurikulum yang ada sekarang, kurikulum merdeka. Kemudian ada juga yang menanggapi, udah nggak usah capek-capek, besok ganti kurikulum karena ganti menteri. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Berarti kita sangat banyak sekali pesimis terhadap perubahan.
Kemudian Bapak Ibu, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa 90% pikiran yang kita pikirkan pada hari ini adalah pikiran yang sama dengan pikiran sebelumnya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, bahwa 90% pikiran hari ini adalah pikiran yang sama dengan hari sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak berubah. Bapak Ibu, karena pikiran yang sama akan menghasilkan pilihan atau keputusan yang sama. Kemudian Bapak Ibu, pilihan yang sama akan menghasilkan perilaku yang sama. Perilaku yang sama cenderung akan menghasilkan cara berpikir yang sama. Cara yang berpikir yang sama akan menghasilkan emosi yang sama. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami perubahan. Bapak Ibu, saya yakin dengan para senior semuanya, seiring waktu terus, mulai dari proses terbentuknya sampai kepada nomenklatur BPPT pertanian, pasti selalu mengalami perubahan. Kemudian Bapak Ibu, selalu kita dengung-dengungkan, selalu saya suarakan, bahwa perubahan itu bukan pilihan, tetapi perubahan itu adalah kebutuhan. Ayo kita keluar dari zona nyaman. Selalu saya dengungkan kepada setiap teman-teman ketika dalam rapat, out of the box. Saya selalu berpikir gitu, ayo keluar dari zona-zona ini. Ini Bapak Ibu, dan ternyata bahwa Bapak Ibu, seiring waktu terus sekarang kita selalu mengalami beberapa perubahan itu, dan perubahan itu adalah kebutuhan yang memang harus kita ambil. Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu perkembangan yang terjadi. Kemudian di Kemendikbudristek juga mengatakan sama, bukan saja di Kemendikbud, hampir semua di kementerian selalu mendengungkan transformasi. Transformasi artinya tidak sama dengan reformasi. Transformasi adalah berubah dari total sekali. Kita harus berubah. Hal yang sangat mengingatkan terhadap transformasi ini adalah salah satunya kita harus memiliki growth mindset, perubahan cara berpikir. Bapak Ibu, apa yang kita lihat sekarang bahwa problem atau masalah yang sama di kementerian kita sekarang yang menjadi fokus adalah masalah krisis pembelajaran. Tidak ada lagi yang dulu namanya BPPT pertanian khusus menangani bidangnya ini. Kemudian ada lagi Satker yang dulu namanya LPP, sekarang berubah nama menjadi Balai Penjaminan Mutu. Dulu adanya P4TK, mata pelajaran yang sekarang dilebur menjadi satu yang namanya Balai Besar Guru Penggerak. Dan seluruh UPT yang ada di bawah aplikasi. Sekarang aplikasi itu dihambat. Jangan lagi harus minta izin dulu kepada Pusdaki. Jika memang aplikasi atau hal inovasi itu memang sangat membantu terhadap percepatan tugas dan fungsi dari balai, silahkan. Jadi Bapak Ibu, dan sekarang apalagi dengan komitmen bersama semua warga Balai Besar sudah mencanangkan, insya Allah kita bisa mencoba meraih target tahun ini adalah meraih predikat WBBM. Dan saya yakin Bapak Ibu dengan optimis, karena semua adalah rasa kita memiliki bahwa balai inilah yang membesarkan kita, balai inilah yang menghidupkan kita. Mohon maaf saya katakan, sekarang kita tidak ada lagi berpikiran secara individu. Ayo, ketika kita bekerja, kita harus berpikir ini
tempat kita bekerja, tempat kita bertempat menghidupin kita, ya sama-sama semuanya. Ketika kita bekerja, jangan lagi membawa individu, tapi membawa nama balai. Saya yakin itu. Dan kemarin Bapak Ibu, salah satu yang menjadi penghambat kita kemarin untuk bagaimana bisa meraih WBBM, pertama adalah penggunaan SINDE. Saya selalu agak cerewet mengatakan kepada penggunaan SINDE, coba Bapak Ibu kita pikirkan, masa kita yang sudah punya aplikasi masing-masing tidak bisa mengkonfirmasi atau menindaklanjuti surat SINDE? Kan cuma itu yang kita berikan. Ayo. Kemudian termasuk juga Bapak Ibu, penggunaan media sosial. Kemarin sudah rapat manajemen, saya mengingatkan salah satu kenapa media sosial kita rendah, dan ternyata juga di internal kita sendiri pun agak berat rasanya melakukan followers, like, subscribe sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu, padahal itu untuk balai kita. Balai kok yang membesarkan kita. Kita bekerja di sini semuanya sama-sama. Ayo semuanya Bapak Ibu, kita coba melakukan transformasi. Dengan cara Bapak Ibu, kita harus bergotong royong. Kita harus melakukan integrasi. Jadi inilah yang saya harapkan Bapak Ibu, dengan momen seperti ini kita dapat berkumpul bersama, dan salah satu sisinya adalah kita memberikan cara berpikir yang sama. Kemudian Bapak Ibu kita juga melakukan silaturahmi. Insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan saya Bapak Ibu, mohon maaf Bapak para senior purna tugas semuanya, boleh dikatakan saya gak semua belum begitu saya kenal. Yang saya kenal Pak Catur, Bapak saya dulu. Mungkin waktu pensiun saya sudah belum di sini. Pak Sony karena sering ketemu waktu main tenis, Bu Epi di Dharma Wanita, Pak Gede waktu kegiatan yang dengan London dulu ya. Kemudian Pak Bonimin baru, dan hampir semua Pak Dudun yang saya kenal, Pak Bambang, dan hampir semuanya masih banyak yang belum saya kenal. Dan saya juga Bapak Ibu kalau dikategorikan mulai masuk di vokasi ini boleh dikatakan masih seumur jagung. Jadi boleh dikatakan Bapak Ibu lah yang sebenarnya secara kompetensi, secara substansi yang memiliki kapasitas untuk itu. Saya hanya diamanahkan oleh oleh Menteri, oleh negara untuk membawa bagaimana saya di sini hanya sebagai posisi leader saja Bapak Ibu. Menggerakkan apa yang saya katakan tadi, pendekatan secara ekosistem itu adalah kita melakukan dengan cara egaliter. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi birokrasi kita pangkas. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kita adalah mewujudkan itu, kita sangat melakukan kerjasama yang baik, kemudian dengan transparansi yang harus kita selalu dengungkan, karena begitu transparansi terwujud, saya yakin Bapak Ibu, good governance atau mimpi kita untuk meraih WBBM itu insya Allah dapat kita wujudkan. Dan sekali lagi Bapak Ibu tetap semangat, tetap ceria. Saya yakin dengan keceriaan itu Bapak Ibu akan meningkatkan saraf-saraf kita untuk bekerja jauh lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sambutan dan sekaligus untuk memberikan motivasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini adalah sebagai sarana dan wadah buat kita untuk membangun silaturahmi. Dan selalu saya katakan tadi juga bahwa silaturahmi itu salah satu untuk memperpanjang usia kita. Ayo Bapak Ibu, kemudian keterkaitan dengan Bapak Ibu yang pernah tugas, mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hedi selaku Kabak, ada namanya karir kedua. Saya juga mau tahu apa sih makna dari karir kedua itu. Mungkin nanti dari mungkin ada narasumber akan menjelaskan. Dan insya Allah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kedatangan Bapak Ibu, dan teristimewa kepada Bapak Ibu para senior dari kami. Dan saya yakin juga insya Allah juga kami akan selalu mungkin banyak melakukan berkomunikasi terhadap para senior. Mungkin mohon izin juga yang namanya orang tua pasti selalu mengingatkan, ketika kita menggiring sebuah kendaraan itu ada lubang, mohon dielakkan dan sebagainya. Jadi ini butuh kami semuanya. Dan juga Bapak Ibu yang sudah mengalami proses yang sangat panjang dan pasti tahu juga terhadap perubahan-perubahan itu. Dan mohon juga masukan dan kritikan kepada kami. Dan kami sangat terbuka sekali Bapak Ibu, kritikan-kritikan itu. Karena kritikan-kritikan yang positif itu akan membangun sebuah energi positif. Demikian, mohon maaf jika yang ada kurang berkenan dengan pernyataan saya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami dari pengurus Dharma Wanita juga telah diberi kesempatan untuk bisa hadir pada pertemuan kita hari ulang tahun ya, ulang tahun BBP PMPV Pertanian yang ke-32 tahun ini. Dan kalau kita lihat dari usia 32 tahun, tentu ini adalah masa kalau dilihat sedang cantik-cantiknya, sedang menuju kedewasaan. Dan tentu saja di usia ini adalah menuju usia kematangan juga, dan diharapkan kami juga dari Dharma Wanita untuk menuju fase dewasa tersebut juga dapat berperan. Terima kasih tadi sudah saya sampaikan juga kepada Pak Kepala Balai ya yang telah mengundang kami pengurus, dan juga kepada Bapak Pak Hedi ya sebagai Kepala Balai, bukan bukan Kasubag ya, kalau saya itu di BPMP Bapak Ibu, kalau wakil itu namanya Kasubag, Kabak dari Kabaknya. Jadi Bapak Ibu perkenalkan terlebih dahulu, kalau saya ini saya nggak terlalu formal ya. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya terlebih dahulu ya. Nama saya itu Fauzia Rahman Lubis, MSI. Kalau di Balai Pertanian ini saya mungkin masuk di dalam rumpun peternakan ya, karena saya S1-nya adalah peternakan. Dan sebelumnya juga saya adalah Widyaswara. Jadi kalau Bapak Ibu di Widyaswara di sini di balai ini 1-2 itu saya ada yang kenal karena pernah sama mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Jadi dulunya saya itu adalah Widyaswara Bapak Ibu. Kemudian karena adanya perubahan nomenklatur, saya beralih menjadi Widya Prada Madya di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Jadi itu Bapak Ibu kalau untuk jenjang karir saya ya secara pribadi. Nah, di dalam kegiatan Dharma Wanita sebagai pendamping suami, kami sangat berharap Bapak Ibu di sini ada yang Dharma Wanita yang memang ASN dan juga ada Dharma Wanita yang memang suami-suaminya di balai ini.